Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabiyil karim. Ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi fin jamalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita sampaikan dengan mengkalamkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah Rabbi Allah, insyaallah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Berbicara tentang ibadah kepada Allah tidak terlepas dari himpunan sebuah diri. Kalaulah ada tempat pencarian Allah selain dari diri, bukanlah Allah bernama Tuhan, bukanlah Tuhan bernama Allah. Dalam hal ini kita harus kembali mengingat pacuan kaji itu. Pedoman kaji adalah kitabnya diri. Kitab Allah adalah diri. Seluruh yang diucapkan kepada Allah. Kadang-kadang kita melihat ada unsur-unsur pencarian ini yang sama sekali memusingkan pada umat. Apa contohnya? Di dalam pencarian ini ada 3 sifat Allah. Ada orang alasan yang sama mendekatkan diri dengan Allah, tetapi dia di makom kebesaran Allah. Apa yang dikatakan di makom kebesaran Allah? Seperti orang yang bermain di pinggir pantai. Dia sibuk bermain, menghitung pasir, terus menikmati indahnya pantai, indahnya laut. Sementara dia tidak pernah menuju laut tadi. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sering melakukan amal-amal sunnah. Nah, amal-amal sunnah ini dia selalu mencari kebesaran-kebesaran dan memuji-muji, memuja-muja. Sementara diri dia dengan Allah ya begitu-gitu aja. Allah ya Allah, dia ya dia. Nah, itu orang pencari kebesaran. Yang kedua, ini dinamakan akhbarullah. Nah, yang kedua dinamakan dengan kusyallah. Orang yang mencari kekuasaan Allah. Apa kekuasaan Allah? Bagaimana dia bisa mendapatkan kekuasaan dirinya sebagai guru dan ditakuti oleh muridnya, sehingga lebih melihat orang kepada gurunya daripada kepada Allah. Bukan orang melihat Allah perantara guru lagi. Nah, ini orang yang mempergunakan
kitab-kitab, kitab-kitab lain selain daripada Al-Quran. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Kalau ada kitab yang bisa memandu manusia bertemu dengan Allah, berarti Al-Quran itu tidak sempurna. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kalau memang orang itu menghadiri suatu pengajian, mungkin alasannya salah satu dari yang dua tadi. Pertama, karena kekuasaan seorang guru. Nah, yang kedua, karena ingin mendapatkan nikmat-nikmat saja, tapi bukan ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah dinamakan dengan sifat arasullah atau kekuatan Allah. Nah, ini orangnya baru benar. Dia mencari Allah dengan kekuatan Allah itu sendiri. Nah, inilah yang dikatakan kitabullah. Nah, ini yang di kitabullah itu yang dikatakan diri. Diri inilah kitabnya Allah, tempat kita bisa menetapkan pencarian kepada Allah yang dihalalkan oleh Allah. Nah, apa bukti kitabnya Allah? Inilah buktinya di bulan Ramadan. Kita dinuzulkan Al-Quran kepada diri sehingga kita puasa. Yang kedua, man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Ya. Artinya apa? Diperintahkan mencari dirinya. Nah, untuk mendapatkan ketuhanan. Bagaimana mendapatkan Allah dengan mencari diri? Nah, nafsahu. Nah, inilah diri yang dikatakan kitabullah. Jadi kalau orang yang berilmu kepada Allah, Tuhannya Allah, nabinya Rasulullah, kitabnya kitabullah. Jadi jangan kita mencari prasangka kepada kitab lain, melainkan kepada Allah semata. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Mulai sekarang kita berpikir, mana alif lam mim pada Al-Quran, pada diri kita, mana Al-Fatihah, mana An-Nas, mana Al-Ikhlas, mana Bismillah, semua terhimpun ke dalam diri. Berkodrat manusia dalam surat An-Nas, berupa-rupa Allah dalam diri manusia berupa Al-Ikhlas, bertajali Allah dalam sifat dirinya yaitu Al-Fatihah, dan bermakom Allah dalam dirinya dalam kodrat Bismillah. Nah, kalau wujud Allah dalam batin di sudah Al-An'am dalam suratnya, dan banyak surat-surat Al-Quran yang berserakan di dalam diri manusia. Lihatlah posisi seperti kita punya tali jantung alif lam lam ha. Lihat itu, tiga tali jantung, dua yang dijalani darah, yang satu tidak berdarah. Itulah yang naik turun. Nah, kalau kita memang paham Al-Quran itu adalah kitabnya Allah, itu adalah diri, maka kita diwajibkan menjaga tiga perkara. Pertama dinamakan muqarabatu firuhi, waspadai dan jagalah dirimu kata Allah. Yang kedua muqarabatun fil qalbi, waspadai dan jagalah hatimu kata Allah. Yang ketiga muqarabatun fis sirri, waspadai dan jagalah rahasiamu. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jagalah diri, jaga hati, jaga rahasianya. Kenapa? Mana rahasia Allah? Itulah yang di dalam asal usul kita tadi. Bagaimanapun innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Manusia itu kujadikan dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Nah, yang kedua seperti itu. Mana yang dikatakan menjaga diri, itulah ruhi. Muqarabatu fi ruhi. Mana ruhi? Itulah ruh yang ditiupkan kepada Muhammad yang menjadi rohani bagi kita. Itu dijaga. Nah, yang ketiga muqarabatun fi qalbi. Mana qalbi? Dirikan batin, dirikan zat, dirikan nur. Tiga itu namanya qalbi. Nah, itu pesan saya kepada jemaah. Tolong itu dijaga. Jangan pernah dipengaruhi oleh pindah kitab kemanapun. Ingat, ya, dari dulu sampai sekarang masih Al-Quran kitab kita, yaitu wujudnya adalah diri manusia sebagai kitabullah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah.
dalam pencarian dalam ilmu tauhid sangat dituntut bersatu persyaratan. Sangat dituntut satu persyaratan. Apa satu persyaratan? Iman tauhidnya. Kalau iman tauhidnya ini lemah, maka paling dialah orang yang paling menyusahkan dirinya sendiri. Apa iman tauhid itu, Buya? Iman tauhid itu apa? Sami'na wa ta'na, apa yang disampaikan oleh gurunya. Kalau nanti dirimu adalah sifatnya Allah, ya, tidak ada lagi ragu-ragu. Ya. Kalau dikatakan nanti zahirmu adalah batin yang terlihat, siap, tidak akan ragu-ragu lagi. Nah, itu sudah ada iman tauhidnya. Wujud Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Nyata itu nyata, kenapa tidak? Itulah orang yang beriman tauhid. Tauhid inilah bagaimana kita mentauhidkan diri kepada Allah dengan bekal iman tauhid. Fi'lu mumkini au tarkuhu, kata Allah, jadikanlah pikiranmu berpikir mungkin tentang aku dan janganlah kamu bertanya-tanya tentang aku. Nah, itu arti jangan bertanya-tanya itu bukan tidak boleh bertanya, tapi jangan menjadi suatu tanda tanya. Itu enggak boleh. Nah, inilah iman tauhid. Jadi iman tauhid ini wajib didirikan sepenuh dan sekuat-kuatnya. Ingat, ada 3 yang mengancam di dalam diri kita. Ke kanan namanya nafsu, ke kiri namanya akal, di tengah ragu-ragu. Ya, kalau yang ini dipakai salah satu, inilah hancur tauhid kita. Kenapa? Yang menghancurkan tauhid itu ada 5. Pertama apa? Kamu katakan Tuhanmu Allah, tetapi kamu tidak mengenalnya. Ini yang pertama ini. Ya. Yang kedua, kamu katakan Muhammad itu nabimu, tapi kamu tidak pernah belajar kepada ilmunya. Nah, yang ketiga, kamu katakan Al-Quran itu adalah kitabmu, tapi kamu tidak mengerti maksudnya. Yang keempat, kamu katakan surga dan neraka itu adalah imanmu, tapi kamu mencarinya, bukan mengimaninya. Yang parah yang kelima, kamu antar mayat ke makam. Kamu tidak belajar tentang itu, tapi belajar kepada orang yang dimakamkan. Inilah yang menghancurkan tauhid tadi. Makanya kita harus mendirikan iman tauhid dengan sekuat-kuatnya, tanpa ada ragu-ragu lagi. Baik para jemaah, mari kita bermuzakarah. Saya sampaikan umul muzakarah, nanti jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jemaahnya. Insyaallah Bu ya, atas waktunya. Kepada para jamaah sekalian, untuk mujakarohnya dipersilakan kalau ada yang mau bertanya untuk mengangkat tangan terlebih dulu. Silakan Bapak-bapak, para jamaah sekalian. Nah, silakan kepada via Bapak Syafi'i, Pak Syafi'i Simanjuntak, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Bu ya. Iya. Gimana cara atau caranya untuk
tidak hancur iman tauhid pada diri kita ini Bu ya. Mohon tausiahnya Bu ya. Ya baik. Salah satu caranya adalah mengakui dengan mutlak dan menyenangi dan mempengaruhi waktu-waktu kosong kita sehari-hari. Umpamanya kita di rumah atau selesai bekerja, nyalakan YouTube itu sambil ngopi, sambil apa. Ya nggak mau dengar orang pakai handset setengah satu, yang satu buka, mana tahu ada orang ngomong. Jadi kita berusaha mempengaruhi diri kita. Nah, itu yang menjaga yang paling kuat seperti itu. Kenapa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia itu adalah orang yang paling lalai. Jadi kita usahakan jangan ada pengaruh lain masuk. Jangan ada pengaruh lain, jaga pergaulan kita. Kenapa? Karena kita dalam belajar. Kita takutkan dalam belajar ini kita terpengaruh dengan bahasa-bahasa. Jadi makanya ada bahasa sufi itu, menyendiri itu bukan pindah rumah, bukan jauh-jauh. Menyendiri itu sifat yang menyendiri. Jadi apa yang menyendiri? Sifat kita, bukan diri kita yang menyendiri gitu. Jadi usahakan bagaimana kita terpengaruh. Syukur kalau sekarang ada YouTube, mudah mempengaruhi kita. Selesai kerja, apapun lah bentuk kerjaan kita, putar. Mau tidur sebelum ngantuk, putar aja dulu. Atau kalau ada yang dengar pakai handset. Usahakan sebanyak mungkin. Yang kedua, jangan kita berpikir tentang apa yang telah disampaikan amanahnya. Jangan kita pikirkan lagi. Berpikir itu pasti, cuma jangan dipikirkan lagi. Mantap sudah gitu. Jadi bagaimana kita akan menerima sebuah berita, yang mana berita itu yang kita tunggu-tunggu. Nah, apa yang kita tunggu-tunggu? Itulah kalam guru tadi. Kalau sudah berucap guru itu berarti sudah perintah Allah. Berarti sudah sampai paket itu ke kita. Ya sudah, kita amalkan. Mengamalkan apa? Mengakui. Nah, kalau kita lemah mengakui berarti memang kita orang lemah. Nah gitu. Jadi kalau tidak mau dikatakan orang lemah, ya kita akui dengan sejujur-jujurnya. Nah, begitu umpamanya kita dalam 7 kodrat itulah. Ya. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya sampai 7. Nah, tapi bagaimana menyerahkannya Bu ya? Ada caranya. Tapi sudah tunduk belum ke yang 7? Oh sudah Bu ya. Benar, sudah kamu akui, sudah. Nah, begini, itu kan ada un. Un itu apa? Un itu batin. Ya, la maujudun illallah la sami'un. Lihat batinnya. Illallah, hilang itu dalam diri al-haqullah. La basirun illallah. Jadi kalau un itu artinya batin. Jadi yang 7 itu lenyapkan jadi batin, sehingga dia menjadi sebuah diri, masuk ke dalam Rabbani, Rohani, Nurani. Nah, itu baru jadi orang dia. Al-Haqullah yang menjadi sewujud an itu. Nah, itu syaratnya. Un itu hayat batin. Berarti di saat illallah itu luput, hilang, kayak sinar mati di tempat yang gelap. Zek. Nah, gitu ya. Illallah. Lenyap. Nah, gitu. Jadi setelah kita lenyapkan itu, kita melihat keluarga, lihat anak. Ya Allah, mereka sudah tidak melihat aku. Sebetulnya mereka sudah melihat engkau sebetulnya. Itulah anakku ya Allah, ini nomor sekian. Ini. Dalam hati kita bicara terus. Nah, berarti kita sudah mengakui. Ya Allah, dipikir istri saya masih saya ini. Itulah adanya istri saya ya Allah. Ya kan? Nah, begitulah menjiwa dan mendarah dagingnya suatu kata isbatul yakin. Paham?
Paham kan? Insya Allah. Ya, baik. Ini Buya, satu lagi Buya. Iya, silakan. Kalau umpamanya ada teman gitu banyak tanya-tanya masalah makom-makom ibadah, boleh nggak kita Buya cerita sikit gitu Buya? Iya, tetapi ingat, ilmu dengan Islam beda. Ini bagus pertanyaannya. Ilmu dengan Islam beda. Arti bedanya apa? Menurunkan ilmu harus bertauhid Islam. Nah, contoh yang dia tanya apa? Biar saya contohkan. Pama dia tanya apa? Coba. Dia tanya apa orangnya? Dia tanya masalah saya cerita dari ini Buya, dari ajan dulu Buya. Nah, itu dia. Kita cerita. Sekarang tahu nggak kamu? Banyak kata Allahu Akbar itu. Ada di takbiran, ada di azan, ada yang orang istighfar, ya. Ada solat maghrib, ada solat isya, ada solat mayat. Kira-kira kamu pikir sama nggak maknanya? Gitu caranya tuh, ya kan? Dan kalau azan solat itu kira-kira memanggil atau takbir atau gimana? Takbir lah. Nah, manggil. Kalau manggil siapa yang dia panggil? Nah, itulah takbir. Ya kan? Itu sebuah takbir yang mana kita disuruh merubah, menghadirkan siapa yang dia panggil. Itu harus kita paham. Nah, batasannya begitu. Siapa katanya? Insya Allah kalau kamu sudah belajar nanti, sudah ada yang menghalalkan kamu mendengarkan ini, insya Allah kita lanjutkan. Karena apa? Ini aurat. Orang yang belum dihalalkan tidak boleh mendengarkan ini, karena ini harus dituntun. Ya. Jadi kalau kamu asal atau kamu pendekkan aja. Kalau yang dipanggil itu yang datang sholat, insya Allah bisa. Tapi lain dipanggil, lain yang datang, ini yang tidak akan sampai. Nah, banyak kiasan, cuma jangan menyampaikan isi. Paham? Insya Allah Buya. Kalau ya saya nggak berani buka, kalau emang mau belajar datang nanti ke malam kalau misalnya ada live, saya bilang gitu. Iya, tetapi harus syiar itu harus. Kenapa? Nanti semuanya kan kembali ke syariat, tetapi tingkat syariatnya itu kan sudah beda. Ada syariat Nabi, ada syariatullah. Nah, gitu. Paham? Insya Allah ya. Iya, nggak apa-apa cerita nggak apa-apa. Wasan, ya namanya kita sambil riyadhah, sambil latihan gitu. Boleh, kenapa tidak? Yang tidak boleh mengantarkan ilmu, itu yang tidak boleh. Nanti sampaikan, saya masih dalam bimbingan, belum hak saya, karena belum satu pun gelar yang saya sandang, jadi belum ada satu pun yang boleh saya sampaikan, kecuali hanya wawasan, gitu aja. Kira-kira begitu, agar datanglah ke masjid itu sesuai yang dipanggil. Oh, saya nggak tahu, ya belajarlah. Apa yang dia panggil di dirimu itu, datang. Nah, gitu. Paham? Insya Allah Bu ya. Ya udah lanjut. Bersilaturahmi tempat teman memang saya selalu cita-cita gitu Bu ya. Iya. Nggak penasaran gitu. Iya. boleh. Ya harus begitu. Usahakan dimanapun kita bergaul, kita berpikir apa manfaat yang diambil orang dari kita berteman. Nah gitu, jangan ada sia-sianya. Usahakan ada manfaat yang diambil orang setiap berteman dengan kita. Setiap duduk, setiap bercerita dan bergaul harus membuat manfaat kepada orang lain. Paham? Insya Allah Bu ya. Ya lanjut, insya Allah. Terima kasih Pak Syafi'i. Untuk selanjutnya silahkan Pak Nur Hadi yang telah mengangkat tangan, waktu dan tempat. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya dan tausiahnya dari Abuya. Bagaimana munajatnya untuk kita menghafalkan kitabullah di diri kita, Abuya? Ya, kalau munajat kitabullah itu adalah hakikat. Hakikatnya apa? Itu yang pernah kita termasuk itu segala ilmu-ilmu Saud Matsani yang dari awal kata-kata munajat itu. Wujud Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad, itu juga sebuah munajat. La qadratan fil jasad alal Adam, la qadratan fil rohani alal Muhammad, dan la fi ruhi ilallah. Tiadalah kodratku melainkan jasadnya Adam, dan tiadalah rohaniku melainkan rohaninya Muhammad, dan tiadalah nyawaku melainkan batinnya Allah. Jadi semua ayat itu dikatakan munajat diri. Gitu, paham? Iya, paham Abuya. Terima kasih. Ya, baik. Lanjut, insyaallah. Ya, untuk selanjutnya silahkan. Barangkali Pak Idris. Silahkan Pak. Belum? Atau Pak Syarif? Ya, silahkan Pak Fardi, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Ya. Ini saya mau minta penjelasan tentang bagaimana caranya supaya tidak ragu-ragu gitu, ya. Ya, itulah syaratnya. Kalau kita sudah ragu kepada Allah, kita tidak punya persiapan untuk mencari bumi lain. Ya enggak? Nah, kan Allah sudah dibilang di Qudsi, orang yang tidak mengakui atau meragukan ketuhananku silakan mencari bumi lain tempat tinggalnya. Nah, jadi intinya kita menganggap itu sesuatu sifat yang menghinakan diri kita. Gitu ya. Anggap itu adalah suatu sifat yang menghinakan diri kita. Waswisu fi suduri nas. Allah sudah bilang, menghindar kita dari orang yang ragu-ragu. Kenapa? Penyebabnya adalah teman atau orang yang di sekitar kita. Jadi pengaruhnya ke kita. Makanya berteman dengan tukang jahit minimal nambal celana juga bisa, kan gitu. Jadi kalau teman kita orang-orang ragu, nah kita juga akan berdampak kepada keraguan-raguan. Gitu. Jadi jaga pergaulan, itu aja. Kalau kepada Allah kita tidak boleh bilang ragu karena itu sudah termasuk kesalahan besar. Jadi sami'na wa ta'na kita, apa yang dikaji itu yang didirikan. Gitu. Jadi termasuk mempengaruhi diri tadi. Gitu, paham? Pengaruhi di sekuat mungkin pengaruhi. Dengan apa ya? Tentunya dengan menonton YouTube, yaitu lebih banyak gitu ya. Insyaallah, ya. Insyaallah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya silakan Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad Ridwan atau siapa ini yang telah mengangkat tangan itu? Pak Sarif. Oh, Pak Syarif, maaf. Ya, silakan Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ini, Bu, ya, apakah kita bisa setelah kita sadar bahwa segala sesuatu lah mawjudun ilallah sampai yang ketujuh itu, dan kita sudah tidak lagi mengatakan, cuma memandang kepada, kan ada ya Buya bilang wujud kita ini adalah kenyataan daripada yang batin. Jadi tidak usah kita melihat kepada yang batin itu, kan yang sohirnya kedalam dan bukan, ini adalah wujud sohir, ini adalah wujud daripada yang batin, begitu Bu ya.
minta penjelasannya Buya. Ya. Itu kalau memang sudah kita melaksanakan tajalinya, ya, itu tidak masalah. Takutnya meloncat-loncat begitu, ya. Rasulullah diperintahkan Isra itu dan Mi'raj itu setelah dia jadi Rasul. Padahal kenapa diperintahkan setelah jadi Rasul? Karena dia harus tahu tajalinya. Tauhid itu bukan tiba-tiba, ya. Jadi masa sifat pernah nggak mengalami dengan Allah? Nanti ditanya, hei Basar sini, kamu pernah lihat saya nggak? Enggak, sarap masuk kamu. Hei, dilihat lagi sama sini, pernah dengar saya nggak? Enggak, masuk. Lihat surat Al-Isra, semua diminta pertanggungjawaban. Berarti satu-satunya dari 77 itu tetap diberikan pertanyaan. Kenapa? Karena itu kodrat Allah. Jadi nggak boleh dipintas-pintas. Artinya apa? Kita harus mengamalkan semuanya menjelang kita hatam. Paham? Harus dijalankan sampai kepada tingkat batin an'am. Ya, nanti kalau kamu punya murid begitu dihatam hanya yang sebanyak diingat aja yang terhatam. Begitu dapat murid, kaji ini nggak jelas. Gimana coba? Kita dibentukkan bukan untuk abid, untuk alim kan? Betul nggak? Nah, kalau kita belajar bukan Allah itu aku adalah aku, tapi aku adalah perbendaharaan. Jadi kita harus lengkap dengan perbendaharaan. Tapi kalau kita mengkaji diri, aku adalah aku. Tapi kalau kita mengkaji kodrat, aku adalah sebuah perbendaharaan. Jadi semua wawasan hakikat itu kita harus tahu. Ya, wajib dan bertajali. Gitu. Kenapa? Ya bagaimana? Sekarang wujud am itu, kalau tidak dari al-haq mana ada dia? Betul kan? Nah, sekarang diri al-haq aja yang diwitirkan di bulan Ramadan, zikirkan Ramadan itu tidak pernah ada dalam pandangan kita. Bagaimana coba? Ya kan? Kita mau butuh melihat, kita mau butuh mendengar, tapi kita tidak mengakui, tidak mengamalkan. Jadi bagaimana Allah bersifat pada zatnya? Ya gitu. Jadi wajib diamalkan. Paham? Insyaallah Buya. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan Bapak-bapak yang mau ini. Oh Pak Idris, monggo silakan Pak. Waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu Buya. Insyaallah. Amin. Ya, tentunya kita rohani kita ini kaitan dengan mengangkat atau menguatkan kodrat-kodrat Allah tadi, seperti apa yang disebutkan tadi, la ma'judut ilallah, ya basirun ilallah, dan seterusnya Buya. Jadi batin kita tentunya selalu berterjadi kepada billah. Ya. Nurani, rohani, batin kita selalu billah. Yang mana itu untuk mewujudkan mewujud an'amnya, Ya. tentu diri kita selalu berterjadi yang dimana ayan sabita dan ayan keranjia menyatu di situ Buya ya. Ya. Menyatu sehingga mewujud an'am itu tersirat adanya. Nah, mungkin mohon penjelasan lagi Buya untuk kita dalam terjali sehingga mewujudnya kita melihat. Kita di dalam mengamalkan sesuatu kodrat Allah harus menghindari keinginan merasakan dan keinginan melihat. Kenapa? Karena yang dua itu termasuk kemudahan Allah dan kepercayaannya.
Kalau Allah sudah percaya ke kita, Dia akan memperlihatkan dan Dia akan memberikan rasa. Jadi tawakal wa taqallah wa ilmukumullah. Tawakal aja di situ. Insya Allah akan terbuka, ya. Insya Allah. Tawakal aja, insya Allah. Insya Allah. Amin. Ada lagi? Masih ada Pak Syarif? Buat yang lain, Pak Ahmad Badrun ya, silahkan. Pak Syafi'i tahan dulu ya. Untuk yang lain Pak Syafi'i tahan dulu. Pak Idris tolong tangannya diturunkan. Iya. Terima kasih Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin mempertanyakan tentang Nurullah Nur Muhammad di dalam Nur Hak Allah, Nur Qadim, Allah Qadim. Mohon pencerahan kembali di sini Bu ya. Iya. Nurullah itu apa? Nurullah ya Pak? Nurullah. Nurullah itu adalah rohani atau zat, ya, rohani. Nah, Nur Muhammad itu apa? Nurani, betul nggak? Nurani. Nah, ya. Nur Ha itu kan diri yang halus. Ya. Nurullah, Nur Muhammad di dalam Nur Ha Allah, berarti hilang, lenyap. Hilang. Betul nggak? Ya, Pak. Hilang. Berarti pasti kan? Sudah pasti. Berarti ada kan dia di dalam, karena hilang, sudah berganti dengan diri Al-Haqullah, betul nggak? Nah, setelah itu pasti yakin kita dia ada. Nur Qadim pasti buka mata lihat jasad Allah Qadim. Inilah yang bersembunyi tadi. Bersatu yang nurani, rohani, rabbani sudah tidak ada, sudah bersatu jadi ahad. Jadi al-haq. Nah, itu yang dikatakan Nur Qadim. Nah, itu yang al-haq, buka mata lihat jasad Allah Qadim. Inilah yang dilihat tadi. Sering-sering begitu, ya. Iya, sering begitu ya. Selalu begitu, ya. Tapi bagaimana hubungannya dengan kalimat subhanallah ini Bu ya? Oh iya, karena subhanallah itu bisa mencuci semua kodrat. Ya. Bisa. Ya kan? Karena itu signal yang sering masuk seperti itu, ya ada itu kalimat itu, tapi dia tidak berupa kalimat, dia dia mengatakan kalau yang 3 berarti saya masuk. Iya. Kalau bersatu yang 3 berarti saya yang ada. Iya, seperti itu. Jadi selalu, jadi jangan ditinggalkan subhanallahnya, taharohnya itu jangan ditinggalkan. Jadi taharohnya itu tetap dijalankan kepada kolbi kita, karena itu yang akan memperjelas nanti itu. Ya. Terus ada lagi? Atau masih ada saudara mau kalau dilanjut cerita ini lama ini? Bukan yang ditanyakan aja, jangan bercerita. Yang ditanya, nggak ada lagi yang ditanyakan. Itu Pak Pardi lagi naik tangannya Pak. Enggak, saya tanya kamu masih ada yang ditanyakan apa enggak? Masih ada Bu ya? Tanyakan aja kalau masih ada. Ada, masih ada lagi? Belum? Nanti aja. Itu sih wujudan, kalau kita di dalam sholat itu apakah bisa kekal sampai selesai salam itu ya, atau gimana di situ? Iya, si wujud an ini yang dimasukkan oleh si wujud am ke dalam kolbi. Jadi dia ada di dalam kolbi atau di dalam sukun. Ya, makanya sholatnya itu di dalam alam kabir tadi. Iya. Gitu, bukan yang ruku berdiri sujud tuh dia. Ya,
Kalau yang berdiri sujud itu rohani mengajak jasmani, ya gitu ya, rukun berakaat gitu. Enggak juga begitu ya, cuma ya aku apa namanya fanaung fila wal bakaung fila. Ya, ya, paham? Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, lanjut lain. Silakan pada yang lain. Pak Syafi'i tahan dulu ya. Tadi udah buat yang lain. Kalau tidak ada yang lain, mungkin saya sendiri yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, saya mau minta penjelasan aja gitu. Kadang-kadang saya merenung di tengah malam, bahkan dalam perjalanan pun saya sering mengkalamkan kalimat-kalimat itu seperti begini. Kalau lagi termenung malam itu, saya kadang-kadang mengirimkan la qadirun wala yaradun wala ilmu wala hayu wala sami'un wala basirun wala muttaqalimun fi hakikati illallah. Jadi, maksud saya itu mengkalamkan itu saya untuk meyakinkan atau menguatkan iman atau yang dibilang Buya tadi iman tauhid kita gitu. Bahkan di perjalanan pun saya minta perjalanannya supaya nggak ada hal-hal yang nggak diinginkan, saya selalu baca itu gitu Buya. Iya. Apakah itu benar atau tidaknya? Mohon penjelasannya Buya. Iya, nggak apa-apa. Ya, lebih bagus begitu. Jadi mungkin menjadi suatu pakaian ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bagus, nggak apa-apa. Termasuk la maujudun illallah la basirun illallah, boleh, semuanya boleh. Yang penting sifatnya tauhid. Ya, yang bersifat tauhid boleh jadi diamalkan 24 jam insyaallah. Itu. Paham? Pada Insyaallah Buya. Buat yang lain. Kepada yang lain silakan. Ya baik jamaah sekalian, masih ada belum? Karena waktu kita sudah mulai habis. Masih ada lah Bapak-bapak. Rupanya. Oh, Pak Idris mau tambah. Pak Idris. Oh iya, boleh silakan. Itu Pak Idris tahan dulu Pak Idris. Berhubung ini ada Pak Nurdin, tadi ngangkat tangan. iya. Pak Nurdin belum mengangkat tangan. Pak Nurdin silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin saya bertanya Bu ya. Itu kalau amaliyahnya zikir batin dan zikir sirri itu apakah kita lakukan bersamaan atau cukup salah satunya Bu ya? Boleh bersamaan, boleh untuk satu-satu boleh, nggak ada masalah. Boleh dua-duanya boleh. Oh ya. Terus satu lagi nih Bu ya. Iya. Tadi Bu ya ada yang sampaikan ada syariat Nabi, kemudian ada syariatullah. Itu apa hakikatnya Bu ya? Syariat Nabi orang yang sudah mendapatkan imam rohaninya yang sebenarnya. Rohaninya sudah memimpin gerakannya dalam solat. Dia sudah tidak bergerak sendiri lagi. Allahu Akbar. Dia sudah merasakan mengikuti rohaninya. Nah itu syariat Nabi. Nah tapi kalau syariatullah, zahir Allah menuju hakikat diri yang hakikat kepada Allah. Nah gitu. Ahadan wal wahidun al ma'budun. Hanya sifat satu dirikulah yang bisa menghadap pada diriku yang satu. Nah itu kalau syariatullah. Tapi kalau syariatun Nabi, nah itulah imaminullah ayyalah solah tadi. Jadi kalau sudah berdiri rohaninya memimpin jasmaninya, berarti syariatnya sudah syariatun Nabi. Berarti dia sudah menjadikan Rasulullah jadi imamnya. Tapi kalau dia masih merasa
bergerak sendiri, nah itu belum, masih syariatul fiddini, masih syariat Islam gitu, nurul Islam gitu, paham? Ya, insya Allah Bu ya, insya Allah. Baik, baik, ada lagi? Silakan. Barangkali Pak Syarif mau tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin hampir mirip pertanyaannya tadi Pak Syafi'i tentang bagaimana sikap saya terhadap, ini kan istri sering bertanya tentang apa yang kau pelajari di Buya, dan kamu sudah sering dengar apa yang saya sering putarkan di YouTube. Nanti kau belajar sendiri di situ, karena saya belum ada, belum bisa menyampaikan apa yang seperti, belum dimandatkan lah begitu, Iya. perintahkan untuk menyampaikan. Akan tetapi saya teringat pertanyaan ya Buya, bahwa jadilah ibarat sebuah pohon yang mana banyak daun dan rantingnya, tetapi jadilah kamu pohonnya, cukuplah kamu yang mewakili keseluruhan tersebut. Jadi bagaimana sikap saya ini Bu ya terhadap istri saya begitu? Iya. Saya bertanya. Iya. Jadi kalau kita sebetulnya itu sudah kesempatan buat kita untuk melatih diri gitu ya, melatih. Kenapa? Ilmu bukan diantar-antarin, cuma ilmu itu diulas dengan halus ya, diulas kita belajar. Tapi kalau kita umpamanya belum mampu, nanti pesankan suruh cari yang kamu suka aja dulu di YouTube itu. Nah umpamanya kamu suka belajar sholat, ya sudah cari yang suka. Oh kamu suka berzikir, cari yang zikir. Apapun kamu suka ada di dalamnya itu. Nah gitu ya. Nah, nanti kamu akan tahu sendiri. Nah seperti itu. Tapi untuk sebelum itu sampaikan, inilah kita belajar tauhid, bagaimana supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu. Itu aja. Jadi kalau umpamanya cukuplah kita saja, itu juga kurang bagus. Kenapa? Dia itu kan bertanya, berarti kan ingin tahu. Nah, tapi kalau semuanya nggak ada yang mau tahu, nah itu nggak apa-apa. Berprinsip seperti awal, ya satu pohon ya. Tapi kalau umpamanya bisa kita memberikan pendekatan, itu lebih bagus. Paham? Insyaallah ya, insyaallah. Iya. Ada lagi? Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan, Pak. Masih ada? Oh iya, tuh. Mau nambah? Iya, silakan itu. Nambah lagi nih, Pak Syafi'i. Silakan Pak Syafi'i. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, sedikit mohon penjelasan dari Bu ya masalah posisi waktu sholat, lipat tangan. Sebelum belajar kan lipat tangan seperti orang mati Bu ya. Setelah belajar dia letak posisi sebelah kiri Bu ya. Itu masing-masing posisi tempat makomnya itu ada petang jawabannya nggak Bu ya? Iya, betul. Kalau umpamanya orang yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati sifat dan zat sirah segala macamnya, itu ditaruh di tengah-tengah, itu namanya sholat mayat. Hakikatnya menyembahyangkan ya, menyembah gitu ya, menyembahyangkan. Tapi kalau dia qabla mutu anta mutu, mematikan diri sebelum mati, digeser 3 jari di bawah susu kiri. Nah, itu menandakan markubah. Markubah
artinya menuju kiblat Ka'bah. Gitu. Ya, markubah. Jadi ini menandakan qabla mutu anta mutu. Nah, inilah yang merasakan mati sebelum mati. Tapi kalau di tengah-tengah itu yang di depan yang mati. Itu, ya. Bagi malaikat itu catatan yang paling ampuh. Ini orang sholat sendiri apa sholat apa? Nah gitu. Jadi itu kelihatan. Jadi kesempurnaan syariat itu juga harus ada, karena setiap syariat itu ada hakikatnya. Jadi kalau dia lurus begini, berarti orang itu tingkat sholatnya itu benar-benar menuju alam, ya, atau sholat mayat, atau sholatnya benar-benar menuju alam, ya, nurul Islam banget. Tapi kalau sholatnya menuju batin atau menuju Allah, nah dia markubah. Markubah itu 3 jari lewat ke kiri. Jadi 3 jari di bawah jantung kiri. Gitu. Pokoknya dari hulu hati jaraknya 3 jari aja. Paham? Insya Allah, Bu ya. 3 jari dari ulu hati kita ke kiri. Ah gitu. Penting di bawah susu kiri aja. Tidak perlu terlalu ke kiri, cuma sedang lah. Itu Allah sudah tahu tuh maksudnya. Di bawah susu kiri dia pas. Di bawah jantung, ya. Oh, ya, ya. Di bawah jantung gitu. Jantung kan sebelah kiri. Ya. Gitu. Paham? Insya Allah, ya. Insya Allah. Baik, masih ada? Silakan Pak, kalau masih ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Bapak Badrun Hakim, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai bertanya lagi nih, Bu ya, tentang fana. Saya lihat di YouTube, Bu ya, itu yang ada tingkat-tingkatan fana itu yang 3 atau 4 Kak? Iya, itu ada itu. Fana fil fana fil as, fana fil asma, fana ul akbar. Fana itu peleburan, ya. Jadi kalau memang nanti dipelajari di YouTube itu, ya, tentang fana itu lebih dalam lagi. Nanti bagaimana konsentrasi kita kepada kebenaran amalan dengan yang mengamalkan. Jadi kalau yang sudah tahu siapa yang mengamalkan dan apa yang diamalkan, maka batin Allah yang 4 itu akan lebur meliputi sekalian alam, di situ akan tersambung kita. Jadi fana itu bukan kita nggak sadar di atas sadar sekali, cuma bisa. Nah gitu, itu yang dikatakan fana. Bukan nggak sadar, salah itu. Tidak boleh akal dibunuh. Makanya minuman itu haram, karena akal ini tidak boleh dibunuh. Jadi gitu. Paham? Itulah saya bertanyakan begitu, Bu ya, karena pernah saya mengalami di waktu bulan Ramadan. Iya, insya Allah. Nah, kalau bisa dikatakan, bisa kita berani mengatakan kalau duduk seperti itu bisa sampai 1 tahun tidak berdiri di situ, enggak apa? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Iya, baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah semuanya, karena jadwal waktunya kita sudah selesai, grup 7 akan masuk. Insya Allah tingkatkan muzakarohnya. Saya sudah pesan juga ke dokter untuk ditingkatkan muzakarohnya, karena semua grup sedang berpacu untuk meningkatkan wawasan.
Jadi semua yang di YouTube ini harus dihayati. Kenapa? Inilah, jangan sampai pemahaman kita di bawah, ilmu di atas. Dia harus pemahaman yang di atas. Gitu. Usahakan untuk selalu menguasai YouTube ya semuanya. Ya, dan jaga hati-hati dari cobaan dan ujian, pengaruh-pengaruh yang merusak tauhid dirimu. Hindari insyaallah ya. Insyaallah. Baik semua jemaah, untuk malam ini kita akhiri dengan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, aku tercinta.